sahabat ruang berpikir, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview dan bercerita sedikit tentang keunikan salah satu motor yang sedang saya naiki ini. Ini namanya Vespa Super. Motor ini diperkirakan sekitar tahun 70-an lah. Nah, ini keunikan dari Vespa ini, kita bisa lihat giginya itu kan ini nih, dari persenelangnya itu di tangan kiri saya ini. Ini kalau ngoper gigi satu itu ke atas, ini netral, 2 ke bawah, 3 sampai 4. Kita kalau mau turun gigi ke atasin lagi 3, 2, netral, 1. Ini giginya tuh jadi di tangan, nggak di kaki. Kemudian ini dari bentuk bodinya dia pakai plat besi gini. Jadi kan kalau motor sekarang pakai plastik, ini tuh kan besi, dan ini lampunya juga masih seperti ini. Rem depan sudah ada, kemudian bannya nih. Kalau di anak-anak Vespa ini disebutnya ban 8, ada juga yang lebih besar dari ini namanya ban 10. Atau kombinasi dari ban 8 dan 10 ini disebutnya banci. Jadi antara ban 8 dan ban 10 itu namanya banci. Sekarang kita masuk ke bagian ini, lantai dari Vespa ini. Nah, ini bisa dilihat lantainya tuh seperti ini. Ini rem, ini apa ya? Bagian kalau mungkin di motor saya dulu itu ada bagasi ya. Ini hanya buatan saja supaya mungkin memudahkan menyimpan apa di sini. Ini saklar, ini klakson, ini lampu. Ini matiinnya tuh dari sini nih. Ini Anda coba lihat yang kuning ini, kalau Vespa Super dari sini. Jadi ketika ini dipencet, mesinnya itu mati. Jadi nggak ada kontaknya. Ada sih sebenarnya ini nih. Kalau mau dipasang kontak ini ada, dan biasanya sih nggak pakai kunci ya, karena anak-anak Vespa itu ya pada bukan nekat sih ya, sebetulnya jarang ada yang jahil. Kalaupun ada yang jahil itu pasti ya orang-orang Vespa sendiri yang tahu tentang Vespa gitu. Nah, ini bagian jok. Jok ini ada jok 1, jok 2. Biasanya sih pakai kebanyakan jok 1 kalau sekarang. Kalau jok 2 juga bisa. Jadi Vespa itu sebetulnya tertib aturan ya, tidak bisa tartil. Hanya 2 orang pas kalau memang joknya jok 2. Kemudian ini bagian mesinnya ini. Jadi biasanya kalau anak Vespa itu suka bilang salah mesin kanan. Nah, ini mesin kanan karena Vespa itu memang mesinnya ada di kanan seperti ini. Dan kalau dibuka nih ya, sahabat-sahabat bisa lihat. Ini isi dari mesin Vespa ini, jadi bisa dibuka langsung. Ini ada bagian karbu, di sini ada magnet, kemudian di sini selahan. Ya, ini ke dalamnya itu mesin-mesin yang semuanya ini tanpa ada kalau Mio kan ada fan belt gitu ya, ada penarik kalau motor rantai, kalau pakai rantai kayak motor Jepang pakai rantai. Jadi ini langsung narik ke ban belakang. Jadi memang motor ini tenaganya besar, 150 cc. Ada yang 100 sampai 110 itu biasanya PTS atau spesial. Nah, ini salah satu motor yang standar lah ya. Super itu karena klasik, masih klasik. Kalau yang sudah mungkin seperti ada lampu sen, rifting itu kayak motor PX, PS, Strada. Yang paling baru Excel, yang paling terakhir maksudnya Excel, itu salah satu Vespa yang sudah bisa pakai aki, sudah ada starter, sudah ada lampu sen, dan itu sudah mulai mendekati seperti motor-motor roda 2 dari Jepang. Motornya bunyinya tuh seperti ini, dan ini diselah tuh, masih diselah pakai kaki. Dan biasanya tuh ya, kalau misalnya susah hidup, biasanya banjir, businya tuh harus dibuka. Nah, kalau ini biasanya kebiasaan anak Vespa itu kalau misalnya nggak nyala-nyala, kemungkinan bensinnya itu belum turun. Nah, biasanya suka ditunggingin ke kanan seperti ini. Nah, jadi supaya nungging dulu. Setelah ditunggingkan seperti ini, si bensinnya itu menetes kepada karburator. Setelah karburatornya tertetesi oleh bensin, baru dinyalakan. Nah, ini salah satu bunyi suara Vespa yang knalpotnya ini
sudah bukan orisinil kalau menurut saya. Ini sudah dibongkar dan tidak pakai gas full, jadi suaranya agak cempreng gitu. Jadi itu sekilas review tentang motor Vespa. Saya ingin bercerita sedikit tentang waktu saya pakai Vespa. Ada beberapa pelajaran yang sangat berharga yang bagi saya itu sangat membentuk kepribadian saya hingga saat ini. Di antaranya pertama, saya diajarkan untuk sederhana dan bertanggung jawab. Karena kebanyakan orang Vespa itu memang sederhana. Yang kedua, memang kita dituntut untuk tanggung jawab karena memang apa-apa itu kalau misalnya ada kerusakan atau kita di jalan mogok, kita itu nggak bisa kayak motor Jepang lari ke bengkel. Kita tuh biasanya dituntut untuk mengetahui kerusakan atau kelemahan atau apapun yang dialami di tengah jalan sehingga kita dapat memperbaikinya sendiri. Dan juga kalau misalnya kita naik Vespa itu persaudaraannya sangat tinggi. Kalau misalnya ada yang mogok, itu suka dibantuin sama anak-anak Vespa yang lain. Dan kalau memang ada di dalam organisasi Vespa atau kumpulan anak Vespa yang memang oknum-oknum lah ya katakan merusuh atau dianggap bagaimana, itu sebetulnya kembali ke orangnya bukan Vespanya. Karena setahu saya tergantung kitanya, kita bergaul seperti apa, dan saat kita ikut dalam sebuah perkumpulan, apakah kita terbawa dalam arus yang mungkin negatif atau kita bisa membawa sisi-sisi positif kepada organisasi tersebut. Pesan saya bagi sahabat-sahabat skuteris, tetap tertib di jalan, tetap menjaga keantikan motornya, dan jangan sampai kita mencemari atau mengotori komunitas-komunitas Vespa yang sudah berdiri sejak lama dan sangat banyak berkontribusi dalam pergerakan sosial. Bagi yang belum beli, kalau mau beli surat-suratnya harus lengkap ya, karena itu salah satu bentuk ketertiban kita dalam berlalu lintas. Mungkin itu saja konten yang dapat saya buat kali ini. Salam mesin kanan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.